Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talaban liridha ilaita wa hajrul nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wasallam wa dzurriyyati wa ibadil kiram wal jibril mursalin wal jumul malaikatul qarbi wa jamii tabi'in wa jalama illah wal awliya ilahi nama kan wa ila jumul hadisin mubashirin khusyun syekh al-Tabari wa syekh Abdul Qadir al-Jilani wa syekh Fakhruddin ar-Razi wa syekh al-Qurtubi wa syekh Ibnu Katsir wa syekh Jalaluddin al-Mahalli wa syekh Jalaluddin Asyuti wa syekh Sulaiman al-Jamal wa syekh Imam Asy'ari wa syekh Syaukani wa syekh Mahmud al-Alusi wa syekh Nawawi al-Bandari wa syekh bin Mustafa al-Marahi wa syekh Tahir ibn Ashir wa syekh Buya Hamka wa syekh Tawali Asy'ari wa syekh Tantawi wa syekh Az-Zuhaili wa syekh Muhammad Ali Yusufun wa syekh Rihyan wa syekh Bisri Mustafa Rabbang wa ila jamaah syekhina wa syekh masyayikhina syu'ilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat 188. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wala ta'kulu lan aja padha mangan sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ing dalem antarane sira kabeh bil batili kelawan batal. Wa tudlu lan nggawa sapa sira kabeh biha kelawan amwal ilal hukami marang pira-pira hukum ilal hukami marang pira-pira hakim litakulu supaya mangan sapa sira kabeh farikon ing sak pantan min amwalin nasi sanging pira-pira bondone menungso bil ismi kelawan dosa wa antum hali utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa ya sira kabeh. Kita wae syarepun 188. Sira kabeh ora diparengaken ngalap bandane liyan kanthi dalan kang ora bener. Apa dene uga ora diparengaken penggugat serta nyorok marang nyogok maksudnya niku nggih serta nyogok marang para hakim, mungkin bahasa Jawane nyorok kanthi tujuan supaya sira kabeh bisa ngalap bandane liyan kelawan dedalan kang ora bener dosa ing hale sira kabeh padha ngerti yen sira kabeh sing ora bener. Wala takulu dan janganlah sebagian kamu memakan amwalakum harta sebagian yang lain bainakum di antara kamu semua bil batili dengan jalan yang batil. Waktu dulu dan janganlah kamu membawa biha dan janganlah kamu membawa biha dengan harta itu ilal hukami kepada hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu bil ismi dengan jalan berbuat dosa wa antum ta'lamun padahal kamu mengetahui. Ayat niki ayat 188 niki kita memulai ayat baru setelah 5 kali pertemuan kita membahas ayat 187. Di awal ayat 188 ini tenggone awal ini menggunakan waw. Dengan tingali wala takulu. Waw niki pun nate kula aturaken bahwasanya tidak mungkin setiap kata, setiap kalimat yang diawali dengan dan itu pasti ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Niku sudah tidak sekali dua kali kalau sampai no. Itu artinya ayat ini niku enten hubungannya dengan ayat sebelumnya. Tidak mungkin kalimat pertama gak ono apa-apa, gak ono awalan tiba-tiba dimulai dengan kata dan. Kecuali lagu ini Selawan Seven, itu cukup dan gitu aja. Jadi ayat ini dimulai dengan huruf dan, dengan huruf waw yang bermakna dan, itu menunjukkan ada hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya dibahas tentang dihalalkannya
jima dengan istri, dengan pasangan di waktu malam puasa. Terus tenggone ayat niki menerangkan tentang dilarangnya memakan, menggunakan atau memakan harta dari sesuatu yang dengan cara yang batil. Apa hubungan antara ayat niki dengan ayat sebelumnya? Setidaknya ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, setiap perintah dan larangan Allah, semua perintah dan larangan Allah itu mempunyai tujuan. Tujuannya itu memelihara manusia. Di dalam kitab-kitab itu terkenal dengan istilah maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Kabeh perintah, kabeh larangan niku diberi enten tujuannya untuk memelihara manusia. Setidaknya ada 5 hal yang dijaga. Maqasidus syariah itu enten gangsal sing setunggal hifdzuddin, menjaga agama. Insyaallah nggih pun sering diaturaken niki oleh mubalek hifdzuddin, menjaga agama. Sing nomor kali hifdzun nafsi menjaga jiwa. Menjaga jiwa. Semua perintah, semua larangan itu terkandung dalam maqasidus syariah. Termasuk kita membahas masalah kisos di beberapa pertemuan sebelumnya, itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Enten maneh hifdzul akli, menjaga akal. Sing nomor 4 hifdzun nasli, menjaga keturunan. Kemarin kita bahas tentang menjaga keturunan. Sing nomor 5 hifdzul mali, menjaga harta. Diwingi kita bahas tentang hifdzun nasli, menjaga keturunan, kongkon gawe anak di malam bulan puasa, itu bagian dari hifdzun nasli, menjaga keturunan. Di ayat ini kita membahas tentang hifdzul mali, menjaga harta. Nah, sing nomor kali orang yang berpuasa itu menahan dirinya dari sesuatu yang biasa dikerjakan, itu menahan pada siang hari. Artinya siang hari itu pada saat setelah fajar terbit sampai matahari terbenam. Ada 3 hal itu yang ditahan, menahan dari hal itu. Biasa dilakoni, tapi ketika fajar shodiq sudah terbit, ketika sampai matahari terbenam, 3 hal niki yang biasa dikerjakan oleh seseorang itu gak oleh dilakoni. Mangan, biasa kita makan, tapi ketika poso gak oleh mangan dhisik sampai dari fajar terbit sampai matahari terbenam. Ngombe ngoten, itu biasa kita ngombe. Ngelak titik ngombe, ngelak titik, kepingin ngopi ya ngopi. Tapi ketika puasa kita tidak boleh melakukan itu. Semono kumpul karo bojo, sing duwe bojo kan biasa kumpul karo bojo. Sing gak duwe bojo ya gak biasa, ngajen gak duwe bojo. Tapi bagi mereka yang mempunyai pasangan itu biasa kita kumpul karo bojo. Ya kapan saja waktunya, sakarepe ketika anak-anak budal sekolah kan ya iso. Ketika anak-anak budal sekolah kabeh wis nang omah karek wong loro. Tapi ketika puasa masih wis anak sekolah wis budal sekolah kabeh, masih wong loro tok nang nggone kamar, tetap tidak boleh. Nah, semono uga ketika menjaga harta. Menjaga harta oleh dolek harta, tapi jangan sampai mencari harta dari sesuatu dengan cara yang batil. Jangan sampai mencari harta dengan sesuatu yang haram. Di ayat ini oleh dolek harta, tapi jangan sampai mencari harta dengan cara yang batil pun. Untuk memahami ayat ini secara lebih detail lagi, kita harus mengetahui asbabun nuzul ayat ini. Tenggone tafsir Al-Qurtubi, tenggone kitab Lubabun Nubul, itu riwayatnya sama. Riwayat saking tenggone mriki dikatakan riwayat saking Sa'id bin Jubair.
Kemudian tafsir Al-Qurtubi teng kitab Lubabun Nubul ingkang dipun karang kali Syekh Jalaluddin Asyuti dipun terangaken akhraja Ibnu Abi Hatim an Sa'id bin Jubair qol innam ra'an Al-Qais bin Abis wa Abdan bin Aswa Al-Hadrami ikhtasama fi ardin. Sesungguhnya ayat ini turun nggih ana wong lanang jenenge Umrul Qais bin Abis terus ambek wong lanang jenenge Abdan bin Aswa Al-Hadrami. Nah, kedua orang ini ikhtasama fi ardin. Mereka bersengketa, mereka berselisih paham pada bidang tanah, fi ardin, pada bidang tanah. Wa arada Amrul Qais ayyahlifa, fa fihi nazalat hadzal ayah. Kemudian Amr bin Qais ini kape sumpah, ketika kape sumpah maka turunlah ayat ini. Itu menurut tafsir Al-Qurtubi, menurut kitab Lubabun Nubul seperti itu. Riwayatnya seperti itu. Riwayat saking Sa'id bin Jubair. Tapi redaksi yang berbeda dengan riwayat yang berbeda niku diterangkan tentang tafsir Ibnu Katsir. Tentang tafsir Ibnu Katsir jika teng mriku riwayat saking qala Ali bin Abi Thalhah wa Ali bin Abbas. Saking sahabat Ibnu Abbas. Hadza fir rajuli yakunu alaihi malun. Ayat ini menceritakan tentang seorang lelaki yang mempunyai hutang berupa harta. Terus walaysa fihi bayyinatun. Sedangkan orang yang menghutangi itu tidak mempunyai bukti yang kuat. Angke tenggone akhir surah Al-Baqarah itu diperintahkan ketika kita melakukan akad hutang piutang niku kudu ana catetane. Kudu dicatat, itu benjing diterangno tenggone akhir-akhir Al-Baqarah. Wis buka tasik duamu mungkin. Jadi ceritane ayat iki teng tafsir Ibnu Katsir, ana wong lanang duwe utang. Sing diutangi, ya sing ngutangi itu tidak mempunyai bukti yang kuat. Terus fayyajhadu al-mala wa yakhasimu ilal hukami. Sing utang niku banggel. Terus dia melaporkan itu kepada hakim. Karena tahu lawannya itu tidak punya bukti yang kuat, akhirnya sing utang memang bantah lek duwe utang. Terus dia menuju ke hakim. Wa huwa ya'rifu annal haqqu alaihi, padahal dia tahu kalau yang benar itu adalah lawannya. Wa huwa ya'lamu annahu asimun akilu haramin, dan dia tahu kalau dirinya itu adalah orang yang berdosa, artinya sing bijuk, dan memakan barang yang haram. Jadi teng tafsir Ibnu Katsir dikatakan ana wong lanang duwe utang, karena sing utang ini enggak punya bukti yang kuat, akhirnya sing utang niki banggel, bantah lek dia utang, terus dia menuju kepada hakim, padahal dia tahu kalau dirinya bersalah, padahal dia tahu kalau dirinya itu memakan barang haram, sing benar adalah lawannya. Maka di tenggone mriku dikatakan tentang tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa kadzaruwi an Jahid wa Sa'id bin Jubair wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Suddi wa Muqatil bin Hayyan wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam annahum qalu, semua sahabat-sahabat itu berkata la takhasim wa anta ta'lamu annaka zalim. Kalian jangan berperkara, ojo berperkara sementara kamu tahu kalau dirimu itu bersalah. Jangan berperkara padahal kamu tahu kalau dirimu itu bersalah. Nah, di zaman yang sudah seperti ini, di zaman sing wis akhir kaya ngeten, wakeh wong niku berani berperkara di pengadilan bukan karena dirinya benar tidak, tapi karena dia tahu kalau lawannya itu tidak punya bukti yang kuat. Niku kuat sak mangkene. Bukan karena dirinya benar, dia ngerti lek dia gak benar, tapi karena tahu yang dihadapi itu adalah orang yang tidak mempunyai bukti yang kuat, dia berani berperkara di pengadilan. Nyawa pengacara sing apik, akhirnya dengan pengacara yang bagus bisa mengubah kebatilan menjadi sebuah kebenaran. Itu terjadi banyak di pengadilan saat ini. Dan ini juga menjadi bukti, ini juga menjadi dalil betapa orang yang hutang itu wajib bayar.
Pirang-pirang akeh wong ketika utang melas-melas, jaluk-jaluk barang wayahe diutangi terus jatuh tempo, pas wayahe nyaur gak gelem nyaur, ditagih malah ngamuk-ngamuk. Makanya dulu ketika insya Allah di awal-awal Al-Baqarah sering kalau aturakan, tidak sekali dua kali kalau mengucapkan bahwasanya lebih baik kita menyaur hutang kita. Luwih apik kita nyaur hutange awak dhewe masih iku 10.000, 20.000, 50.000 timbangane awak dhewe sedekah nang masjid 100.000 atau 1 juta. Karena membayar hutang itu wajib, sementara sedekah itu sifatnya sunnah. Sering kula aturaken. Makane sing duwe utang-utang nang warkop-warkop, nang toko-toko peracangan. Kan toko-toko peracangan kan ya akeh sing diutangi ya. Sing peracang-peracang iki. Sing iku iki penting niki. Lebih baik kita membayar hutang-hutang kita masih remeh, ini 10.000, 20.000. Itu wajib bagi orang yang berhutang. Daripada kita bersedekah sing sifatnya sedekah itu lebih banyak nominalnya dibandingkan bayar hutang, tapi lebih apik bayar hutang. Dan sering kalau ingatkan juga bagi sebutan lelah juga kalau mengingatkan, begitu juga dengan sholat fardu yang mungkin pernah kita tinggalkan di masa muda dulu. Ojo lali di kodok. Mas yo poso yo ngono, ya di kodok. Sing tahu-tahu ninggal poso yo wajib di kodok. Hutang apapun bentuknya, termasuk sholat, termasuk poso yang pernah kita tinggalkan, itu harusnya kita kodok sholat kita itu lebih bagus daripada kita menunaikan sholat tahajud atau sholat duha pun. Ayat niki tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-khitabu bihadzal ayati yatadammanu jami'a umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayat niki walaupun dalam asbabun nuzulnya, dalam asbabun nuzulnya niku turun kepada Abdan bin Aswa kalau umur Al-Qais nikman, tapi ayat ini juga mencakup ditujukan kepada semua umat Kanjeng Nabi. Asbabun nuzulnya memang berkenaan tentang dua orang itu, tapi juga mencakup kepada seluruh umat Kanjeng Nabi. Artinya nopo? Tapi dikatakan wal makna la yaqulu ba'dukum ma la ba'din bighairi haqqin. Janganlah kamu di antara sebagian di antara kamu itu mengambil sebagian harta dengan cara yang tidak benar. Fa yadkhulu fi hadzal qimaru wal khiza'u wal ghusubu wa hajtul huquqi. Ayat ini juga termasuk di dalamnya qimar. Qimar niku judi. Termasuk juga tenggone ayat ini judi, wal khiza'u bijuk nipu, wal ghusubu gosok jukuk, okay. Termasuk juga menjarah, sing wingi banyak dilakukan oleh orang-orang itu, wajahdul huquqi, mengingkari hak, wa au haramat asy-syari'ata wa in tabat bi nafsu malikihi, atau sesuatu yang diharamkan syariat meskipun orang itu rela melakukannya. Contohnya napa? Mriki dikatakan kamahril baghi, seperti halnya membayar baghi, pelacur. Ana orang yang pekerjaannya katakan LC, katakan open BO, ya. Dia senang melakukan itu. Kok ana wong ngekeki karena dia habis open BO, habis booking, okay. Walaupun dia senang melakukan itu, tetap itu bagian dari mengambil atau memakan harta dengan cara yang batil. Termasuk juga mriki dikatakan wa khulwanil kahin, memberi uang kepada dukun, wa asmanil khumuri wal khanazir, dan jual beli khamr dan jual beli babi, jual beli sesuatu yang haram. Itu semua termasuk bagian dari ayat ini, yaitu memakan barang yang batil, memakan harta dengan cara yang batil. Pun kita lanjutkan. Waktu dulu biya ilal hukami, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nasi, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang itu bil ismi wa antum ta'lamun, dengan dosa padahal kamu mengetahui.
Tenggone ayat niki waktu delu nggih jenengan tingali waune niku wau atof. Lek sing tahu belajar nahwu mesti paham dengan wau atof marang wala takul. Ai wala tudlu. Maksudnya niku ngoten. Dan janganlah kamu mengambil. Lek boten enten lae kan dan mengambillah waktu dulu dan mengambil, tapi wau ini wau atof nanggone ayat wala takul dan janganlah kamu memakan. Terus waktu dulu nanggone ayat ini waktu dulu ai wala tudlu dan janganlah kamu mengambil. Tudlu niku lafadznya asal katanya itu dari lafadz dalwun. Dalwun niku maknane timbo. Kalau kita buka kamus, dalun itu timbo, tudlu itu mengambil timba, menurunkan timba ke dalam sumur. Itu tudlu. Jadi temriki dikatakan mengambil, enggak mengambil, benar. Tapi secara harfiah maknanya dalun, itu tudlu itu dari kata dalun itu timbo, tudlu mengambil air, menurunkan timba ke dalam sumur dengan tujuan mengambil air. Sing dimaksud nang kene waktu dulu biha ilal hukami dan janganlah kamu mengambil dengan harta itu kepada hakim. Maksudnya niku nyogok, nyuap. Makanya itu mereka dikatakan apa? Nyogok, suap. Kenapa? Dikatakan teng mriki waktu dulu bihal ilal hukami, kok dikatakan timbo dalwun itu kan timbo. Kenapa kok dikatakan tudelu? Sebab seseorang yang menimba, saiki kan wong wis juarang, habis mungkin wis gak ono wong nimbo. Tapi jenengan sing umure di atas 10 wis pasti biyen zaman cilik niku mesti nimbo. Ketika seseorang nimbo iku gak ngerti apa sing nang jerone timba niku mang banyune niku mang sak pira. Gak ono sing ngerti kecuali sing nimba ambek orang-orang yang berada di sekitar sumur. Jenengan nimba, mbok oleh banyu separuh, mbok oleh banyu titik, mbok boyo apa. Itu seseorang yang lain itu tidak akan tahu kecuali sing nimba karo wong sing berada di sekitar sumur. Begitu juga suap. Mereka nyorok, menyuap, itu tidak ada yang tahu kecuali orang-orang yang di sekitar pelaku suap. Karena suap itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan tertentu agar pihak yang berperkara itu yang memutuskan dalam hal ini hakim bisa memenangkan orang yang menyuap nikmat. Iso gelem memenangkan orang yang menyuap nikmat. Itu suap. Nah, temriki dikatakan ilal hukami kepada hakim. Bukan berarti lek hakim ya enggak, tidak. Bukan berarti lek hakim enggak apa-apa ya enggak. Artinya ya masih duduk hakim, masih bukan hakim. Orang yang memutuskan posisinya bukan hakim itu tetap tidak boleh. Mereka dikatakan ilal hukami tapi masih bukan hakim tapi dia berhak memutuskan karena ada orang yang masuk terus njaluk tolong supaya iki dilebokno, terus dia mempunyai wewenang, terus karena mendapatkan sesuatu itu tadi, terus akhirnya dia memutuskan seperti yang diinginkan oleh sing ngekek ini memang itu bagian dari suap. Nah, saat ini itu banyak terjadi, dan bukan sebuah rahasia lagi untuk mendapatkan pekerjaan tertentu atau masuk dalam instansi tertentu atau kepingin jadi kerja sing seragam coklat. Nah, seragam coklat lah ya. Wis akeh gak disebut apa wis pokok untuk kita bisa mendapatkan masuk nang instansi sing seragam coklat. Itu kan bukan sebuah rahasia lagi, sudah menjadi rahasia umum. Lek kepingin mlebu nang gone kuno kudu bayar. Lek gak bayar gak mlebu. Itu kan insyaallah wis rahasia publik lek. Sing
Ngobokno duit ini mboten nrimo puluhan juta, Pak. Ratusan juta. Kalau masa kula sebut ngene iki nanggone apa kok nang mari ngono disomasi mari ngono. Pokoknya seragam coklat. Itu kan ketika masuk itu kan bukan rahasia, bukan sudah menjadi rahasia umum lah. Untuk masuk nanggone instansi itu, Pak. Itu kita harus membayar puluhan juta bahkan ratusan juta. Cek iso dadi. Lek gak ngekei duit gak dadi. Mas yang kok ono siji loro, nggih siji loro pasti ono sing gak bayar apa-apa blas tapi dadi. Engko niku sing diberitakno, Pak. Anaknya tukang becak berhasil menjadi ini, diberitakno. Ya sing mlebu mek siji loro iku tok, tapi liyane mlebune dengan bayar. Wis sampean ero lah, lek sampean duwe kanca-kanca sing ngoten niku sampean takoni mbiyen. Mlebu bayar piro? Ini lak mesti kok mesti ngaku piro lek pancen kanca hidup. Ratusan juta. Bahkan untuk posisi tertentu sing niku di atas ratusan mungkin miliaran. Lek wing jabatan-jabatane dhuwur ngoten niku. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya gaji seseorang yang diterima lewat pekerjaan dengan cara suap? Jadi kemang ya, ketika seseorang masuk buat jadi pegawai sing coklat niku mang, jadi apa, ini kan bukan sudah menjadi rahasia umum lagi, ini sudah menjadi rahasia umum lagi. Kalau bayar untuk mlebu jadi itu kita harus bayar. Karena sing polisi sing ngaji nang kene, ana sing polisi tak gak ini. Mboten enten, sing duwe mantu polisi ono tak. Tapi kan bukan sudah menjadi rahasia umum kan? Sudah menjadi rahasia umum kan? Ya apa status gajinya? Ketika seseorang itu mendapatkan pekerjaan itu dengan praktek suap. Nah, ulama ini beda pendapat. Untuk menjawab hal itu, bagaimana status gaji seseorang ketika dia mendapatkan pekerjaan dari hasil suap? Ulama ini beda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan gaji yang diterima itu adalah haram. Karena dia mendapatkan pekerjaan itu dengan cara suap, yang mana suap itu termasuk perbuatan yang haram, maka otomatis gaji yang diterima adalah haram. Dan sing berpendapat koyok ngeten iki, Pak. Salah setunggal sing pernah kula dengarkan langsung niku almarhum Bayi Jamal. Niku pernah kula dengarkan secara langsung. Kula ketika ngurung-ngurung niki, saya itu aduh, keren ngerek yai ngerek. Langsung matur-matur kula ati kula. Aduh, keren ngerek yai ngerek. Keren. Yang Jamal termasuk berpendapat ketika seseorang yang masuk bekerja terus kok dengan pekerjaannya itu masuk pekerjaan itu dia melakukan suap, maka gaji yang diterima itu adalah haram. Ya Jamal berpendapat seperti itu. Ketika berpendapat kayak ngoten, akhirnya sing krungu niku nggih ya Jamal sing ngaji nggih akeh wonge. Akhirnya kok ngomong gajine iki haram, gajine iki haram. Ana yang mengatakan seperti itu. Nek kula nggih ketika membahas sebuah hukum niku selalu berusaha agar hukum itu ya kita itu berwawasan luas ya luas. Ya luas. Jadi pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat yang mayoritas, gajinya tidak haram, gajinya halal. Sebab nopo? Gaji yang diterima oleh seseorang, masih dari seseorang itu masuknya melalui jalur suap. Tapi gaji yang diterima itu, dia terima gaji itu kan karena pekerjaannya. Sementara pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang halal. Kan dia halal atau kerjanya kan halal. Gaji ujroh yang diterima itu karena dia bekerja. Sementara pekerjaannya itu halal. Karena pekerjaannya halal, gajiku hubungannya sampai kerjaan halal, maka gaji yang diterima adalah halal. Sing haram yo nyogoke tok mang sing pertama. Ya iku sing ditobati, iku sing diistighfari, gajinya halal. Gajinya halal. Cuman Pak, ya, walaupun ada yang berpendapat halal, bahkan insya Allah mayoritas pendapat yang halal ini, insya Allah pendapat yang mayoritas yang mengatakan gaji itu halal, walaupun dari jalur pekerjaan dari masuknya itu suap.
Tapi jika ada seseorang yang untuk mendapatkan jabatan tertentu rela mengeluarkan uang yang cukup banyak, maka percayalah dia tidak akan amanah dalam mengemban jabatannya. Niki mboten kitabe, tapi ini berdasarkan pengamatan kula pribadi. Lek jenengan gak sepakat nggih monggo, mboten napa-napa. Ini bukan pendapat kitab, mboten kula cuplik dugi kitab pundi-pundi, ini berdasarkan pengamatan pribadi. Jika ada seseorang yang untuk mendapatkan jabatan tertentu dia mengeluarkan uang yang cukup banyak, maka dia tidak akan amanah terhadap pekerjaannya, dan potensi dia akan berkhianat terhadap dirinya sendiri sangat besar. Makanya teng mriki ayat sebelumnya dikatakan tahtanuna anfusakum, berkhianat terhadap dirimu sendiri. Potensi seseorang yang bekerja untuk mendapatkan jabatan itu dia rela mengeluarkan uang yang banyak. Potensi dia mengkhianati dirinya sendiri, mengkhianati keluarganya, mengkhianati masyarakat itu sangat besar sekali. Contoh, iki lurah kene lah gak ngaji melok kene ya, mboten. Ono sing tau nyalokno lurah? Jamaah kene ono sing tau nyalokno lurah? Mboten. Lek tim sukses calon lurah ono ya. Kata ya, lek tim sukses kan akeh. Bukan berarti lurah niku ngoten lho. Kula coba menggiring ini ke sesuatu yang lebih besar. Anda sebagai tim sukses itu tahu kan yang dikeluarkan oleh calon kepala desa itu cukup banyak, sangat banyak. Itu lek sekupe jek lurah, danio kepala daerah. Tingkatnya lurah mawon lho Pak, sampeyan sing lek tahu dari tim sukses, itu kan tahu berapa nominal yang keluar itu sangat banyak. Danio lurah, danio bupati, danio wali kota, danio anggota DPRD kota atau kabupaten, didukurno maneh danio gubernur, danio anggota DPRD provinsi, didukurno maneh danio anggota DPR pusat, danio presiden. Betapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk meraih jabatan itu. Mas yo gak duwe dhewe, titik-titik ngetokno duwe dhewe. Pasti itu. Berapa banyak uang yang digunakan untuk meraih jabatan itu. Reformasi itu niki sampeyan lek aja muskil dhisik. Iki ana hubungane kali ayat. Ngaji kok bahas reformasi sih, bae ngono niki ana hubungane kali ayat niki. Niki lek gak cerdas sing nguruk iki gak iso iki. Reformasi yang dijalankan sejak tahun 98, sudah 27 tahun reformasi itu berjalan, tapi nyatanya sampai sekarang Indonesia tidak lebih baik daripada 27 tahun yang lalu. Bahkan mungkin lebih buruk daripada 27 tahun yang lalu. Biyen sing korupsi niku wong-wong sing ndukur-ndukur tok, saiki sing korupsi kok apik korupsi. Kenapa itu terjadi? Karena kita semua itu kabeh tidak mengamalkan ayat ini. Kita memakan harta yang dengan cara yang batil. Kita menyogok. Yo mungkin enten hubungan nih. Kita nanggone ayat ini kita menyogok hakim, orang menyogok. Tapi nanggone sistem kita, di sistem pemilu kita. Pada negara demokrasi ini, tapi teng Amerika, itu pemilunya itu berbeda dengan pemilu Indonesia. Teng Amerika itu negara-negara bagian tok sing milih presiden, nggih. Sing menang winner takes all, pemenang mengambil semuanya. Jadi jenengan lek semerap nanggone Amerika itu ana negara bagian California, Arizona, negara bagian ada banyak. Niku lek sing menang di daerah situ Partai Republik, niku semua calon Partai Republik lolos. Sing calon Partai Demokrat mboten lolos. Mriku kan dua partai besar. Jadi yang menang di daerah tertentu itu yang mengambil semuanya. Jadi KB. Sing kalah gak jadi KB. Jadi anggota calon senat, calon DPR, sing kalah itu memang gak jadi KB. Sing menang partai itu mengambil semuanya. Sementara di Indonesia, Pak, one man one vote, satu orang satu suara.
Gak ono bedane sepurane sing akeh. Mohon maaf nggih, bukan maksud memandang rendah suatu pekerjaan. Tidak ada bedanya suara tukang becak dengan suara seorang profesor. Gak ono bedane suarane kuli bangunan ambek suarane kiai. Tidak ada bedanya suara pengemis dengan suara manajer bank. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi nopo? Yang terjadi adalah saat ini orang yang menjadi pemimpin itu duduk wong sing pinter, duduk wong sing ahli, duduk orang yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, tapi yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuatan dalam hal kekayaan. Akhirnya ngekei wong duit cukup, ngekei wong-wong sing berada di bawah garis kemiskinan dengan uang, akhirnya wong itu menjadi pemimpin. Uang Pak, wis jangankan orang-orang, wis anggapan kita aja ya. Jenengan lek ono serangan fajar dikei oleh 3 tim yang berbeda. Kira-kira sampean jukuk sing pertama, apa sampean jukuk sing paling akeh, apa sampean jukuk kabeh? Sampean jukuk kabeh. Allah gak ngarah sampean jukuk. Sepurane aku wis nyompo sing wingi aku wis nampa, gak ngarah. Dijukuk kabeh. Bener napa mboten? Bener. Artinya apa? Akhirnya karena kita seperti itu, rakyatnya seperti itu, akhirnya yang menjadi pemimpin itu duduk wong-wong sing pinter, duduk wong-wong sing ahli, duduk orang-orang sing sekolah yang mempunyai keahlian di bidangnya, tapi wong sing sugih, wong sing duwe-duwe. Sampeyan dikeki disewakno bis ngene wis mele ae sampean kok. Ayo sampeyan disewakno bis sampeyan wis mele. Apa ya panjenengan ngono iku. Yang jadi, tapi gak tadi yo, gak tadi tapi, kan gak tadi, tapi sing tadi yo, sing tadi akhirnya sing maju itu artis tidak mempunyai keahlian di bidangnya, ya, gak sekolah dukur. Ijazah yo nilai yo elek-elek, akhirnya apa yang terjadi? Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh mereka itu ngawur-ngawur kabeh. Pajak naik, gak karu-karuan, wis nabung soro-soro yo rekening diblokir. Kalau nggak ada rekening papat yo kalau sekawan kalau gak no rekening kabeh, ini rekening kalau diblokir selama 1 minggu. Wis kini nabung gaya anak itu rekening diblokir. Makanya selama bulan Agustus niku Vespa kula niku kula kayak gendera One Piece. Saiki Vespa nang bengkel ya iki. Gak go Vespa kemana. Tapi masih terpasang One Piece sebagai simbol protes. Lalu akhirnya mereka menaikkan gaji mereka. Jenengan sing dadi mereka, Pak. Yakin tetep sampeyan setuju gajinya dinaikkan sendiri. Ya apa gak gelem naik wong pancen ngetokno duwe wis akeh. Ngetokno duwe pun kata. Ngetokno duit wis akeh, ya iso munggah gaji ini. Itulah yang terjadi saat ini. Lalu akhirnya rakyat marah, ono marno ojol sing dilindas niku Bang, akhirnya rakyat marah, akhirnya rakyat menjarah barang-barang nang rumah-rumah pejabat. Apa yang dilakukan dengan cara penjarahan iku Mang? Iku termasuk nang ayat niki wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Apapun jenis penjarahannya, masih wong itu jelas korupsi, tapi menjara itu bukan sesuatu yang benar. Lek kula kali panjenengan kok ono setuju dengan aksi penjaraan yang dilakukan oleh orang-orang itu, menjara hartanya pejabat itu, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang melakukan dengan cara yang batil. Jarah nih Pak, masih sing jarah nih pejabat sing korup sekalipun, menjarah itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Itu termasuk bagian dari wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi kita juga harus mengecam walaupun yang dilakukan pejabat itu salah, tapi menjarah itu tetap saja salah. Lah nek pejabatnya wis korupsi, rakyatnya maling, rakyatnya jarah, ya wis Indonesia gelap Pak. Indonesia gelap. Maka dari itu lek pancet koyok ngeten, sistemnya tidak dirubah, tidak akan bisa dirubah kita.
Indonesia koyo ngene-ngene terus ae, lek sistem tidak dirubah lho nggih. Lek sing duwe duit tetep sing menang, sing sugih sing menang, sing pinter, sing ahli gak iso menang karena gak duwe duit. Ya selamanya pemimpin-pemimpin kita akan seperti ini aja. Makanya tentang Syarah Al-Qurtubi dikatakan, man akhadha mala ghairi la ala wajhin idzi la ala wajhin idzin syar'i faqad akalahu bil batil. Man akhadha mala ghairi, sapa wong sing njukuk harta orang lain. La ala wajhin izni syar'i, yang mana tidak dibenarkan secara syar'i, tidak mendapatkan izin syariat. Faqad akalahu bil batil, maka sungguh dia telah memakan barang yang batil. Wa minal akli bil batili ayyaqdiya al-qadi laka wa anta ta'lamu annaka mubtilun. Dan di antara memakan barang yang batil itu adalah ketika kamu berperkara ke pengadilan kepada hakim padahal kamu tahu kalau dirimu itu adalah salah. Maka ini Kanjeng Nabi dawuh teng mriki riwayat hadis saking Ummu Salamah. Hadisnya sahih. Kalau tinggal teng Sahih Bukhari juz kali hadis nomor 2680. Teng Sahih Muslim redaksinya berbeda tapi isinya sama. Teng Sahih Muslim juz kali hadis nomor 1713 teng mriku Kanjeng Nabi dawuh innakum tahtasimuna ilayya wa la'allaka ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din. Sesungguhnya di antara kamu mungkin ada yang berperkara, ada yang berperkara di antara kalian, terus di antara kalian ada yang lebih fasih, ada yang lebih enak caranya ngomong, caranya menyampaikan alasan, sehingga aku memberikan keputusan yang menguntungkanmu. Lanjutannya, fa'aqdilahu ala nahmi mimma asma'a. Saya membuat keputusan itu sesuai dengan apa yang saya dengar. Terus Kanjeng Nabi, aku nggak keputusan itu sesuai dengan apa yang aku dengar. Faman qata'tu lahu min haqqi akhi syai'an fala ya'khudhu fa inna ma aqta'alahu qit'atan minnar. Sapa wonge yang mana aku memberikan hak saudaranya, maka janganlah dia mengambil hak saudaranya itu karena sesungguhnya aku hanya memberinya sebagian dari api neraka. Maksudnya hadis niku ngeten. Kanjeng Nabi mungkin ana wong nggih berperkara itu Kanjeng Nabi itu mendengarkan sesuai dohirnya, memutuskan sesuai dohirnya. Lek mutusane bener, dengan apa yang beliau dengar, pancen hakikatnya kudu iku ngono. Tapi lek ono orang berperkara karena kelihayan fasih lisane, kelihan lisannya, akhirnya dia bisa memutarbalikkan fakta. Terus akhirnya diputuskan orang itu yang benar, padahal dia salah. Maka hati-hati, itu adalah potongan dari neraka. Sekarang itu banyak, lewat ayat niki, lewat hadis niki, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya seorang hakim itu tidak bisa merubah sesuatu yang halal menjadi yang haram. Begitu juga sebaliknya, merubah sesuatu yang haram menjadi yang halal. Hakim itu bekerja sebagaimana apa yang dikatakan oleh saksi dan apa yang ada buktinya. Hakim ketika memutus sesuai dengan hakikat permasalahannya, maka memang hal yang seperti itu yang harus dikerjakan. Tapi kalau hakim itu memutus sesuatu yang tidak sesuai dengan hakikatnya, maka hakim itu tetap mendapatkan pahala sing dosa, sing bersaksi palsu atau membuat bukti palsu. Kalau contoh ngeten. Ada seorang hakim. Di depan hakim ada dua orang yang berperkara tentang masalah tanah. Si A mengatakan ini tanah saya. Ini tanah leluhurku. Wis gak teko mbahku teko buyutku. Tapi si A tidak punya bukti otentik, gak duwe sertifikat, gak duwe bukti otentik kalau tanah ini adalah miliknya. Sementara si B, dia membuat sertifikat palsu, sertifikat asli tapi palsu. Ono sertifikat asli tapi palsu nih Pak. Membuat sertifikat asli tapi palsu, mungkin bekerja sama dengan BPN, bekerja sama dengan kelurahan, bekerja sama dengan notaris, akhirnya timbul keluarlah sertifikat asli tapi palsu.
terus dibawa ke depan hakim, cara kula kali panjenengan sing dadi hakim, kita memutuskan sing bener si A atau si B. Ayo, si B. Kita memutuskan si B sing bener, walaupun secara hakikatnya tanah itu saja nih milik si A. Tapi karena bukti yang ada di depannya itu adalah kepemilikan itu si B KB, bukti-bukti ini si B. Maka ketika hakim memutuskan si B yang menang, hakim itu tidak berdosa. Sing dosa si B sebab dia memalsukan bukti, memalsukan saksi. Sing dosa sing B. Hakim boten dosa. Ketika dia tidak menerima suap lho, hanya menerima suap, dia hanya memutuskan berdasarkan zahirnya perkara. Dan itu memang pernah terjadi dengan kula. Kula mboten napa-napa kula critakno. Wong niki cerita api. Kula punya tanah. Dudu kula sajane sing duwe tanah niku mboten trima mbah kula, buyut kula tambahan. Buyut kula niku lek jenengan ro, buyut kula niku tuan tanah. Buyut kula tuan tanah. Tanah kuwata. Ada sebuah tanah sing diaku oleh seseorang. Diaku oleh seseorang. Tapi alhamdulillah barokah kenal lurai saat itu lurah almarhum Lurah Imron. Lurah Imron dia ro iki tanah itu tanah mbah-mbah kula biyen, mbah buyut kula biyen. Padahal sertifikat pada saat itu belum ada sertifikat, kula mboten ada sertifikat. Padahal sertifikat asli lagi palsu. Niku banyak orang yang punya. Niku terjadi Pak di dunia pertanahan. Insya Allah orang-orang yang bergerak di bidang pertanahan yang ngerti lah kasus-kasus kayak macam ini. Sertifikatnya asli tapi palsu. Itu kalau kerjasama antara BPN, kepala desa, karo yang mempunyai sertifikat asli tapi palsu itu Pak. Itu tanah yang diakui memang walaupun bukan miliknya, itu bisa menjadi miliknya. Lah hakim kan memutuskan berdasarkan apa zahirnya. Makanya itu timbullah kaidah fikih nggih. Napa kaidahe nahnu nahkumu bizawahir. Kita itu menghukumi dengan zahirnya saja. Wallahu yatawallas syara'ir. Allah sing ngurusi segala hal yang tersembunyi. Jadi ketika seseorang memutuskan sebagaimana bukti yang ada di depannya, walaupun boten sama dengan hakikat permasalahannya, tapi karena zahirnya seperti itu, wong niku mboten dosa. Mboten dosa. Hakim tidak berdosa. Sing dosa sing B, sing memalsukan saksi, memalsukan bukti. Maka lewat ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan lek pancen awak dhewe salah, wis gak usah maju nang pengadilan. Ini memang la takhasim, jangan kamu berdebat, jangan kamu berperkara wa antum zalim. Kamu tahu kalau kamu zalim, kamu tahu kalau kamu yang salah. Kalau kita memang salah, ya kita wis gak usah nyewa pengacara, ya wis kita akui salah dan jangan sekali-kali makan harta dengan cara yang batil. Pun jika sematan mungkin tadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahli al-birri wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarril ghair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu ala nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.